Yuk bantu subscribe. Kalau ada pertanyaan nahwu shorof, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib jilid 2, dan mari kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan umur, dan yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan keselamatan untuk kita, keluarga kita semua. La hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa nabi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Oke, untuk yang pertama sepakat ya, kita bacanya apa? Yu'rafu. Wa yu'rafu. Kok bisa menjadi wa yu'rafu? Seperti apa prosesnya? Kita lihat prosesnya. Prosesnya karena ini wawu ya harfu istinaf, yu'rafu sendiri fi'il mudhari mabni majhul. Kalau kita baca wa ya'rifu, bisa enggak? Ya secara kaidah ya enggak apa-apa, majhulkan, maklumkan ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau mau dimaklumkan bacanya ya'rifu. Cuma pertanyaannya cocok tidak dengan konteks pembahasan di sini, karena yang dimaksud di sini adalah masalah al-mail kemarin itu kan, mailus syamsi kan, yaitu waktu mulainya sholat duhur kapan? Sejak mailus syamsi kan, bergeser ya, zawalus syamsi ay mailus syamsi. Nah sekarang mau dijelaskan cara mengetahui mail atau kecondongan itu, tergeser atau tidaknya matahari dari tengah-tengah langit itu bagaimana caranya, seperti itu loh. Maka wa yu'rafu, ayo kalau diterjemah apa artinya, Pak? Diketahui. Ya, karena apa fi'il madinya? Arafa ya ya'rifu. Arafa ya'rifu. Fi'il madinya arafa, araftuh kan, seperti itu kan? Nah, oke. Baik, kemudian kalau kita sudah mengetahui fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, kita majhulkan. Arafa ya'rifu itu artinya mengetahui, berarti kalau dimajhulkan berubah maknanya menjadi wa yu'rafu dan diketahui. Ya, oke, di sini kenapa dibaca fu? Karena rofa. Kenapa di sini dibaca dhammah yang pertama sebelum akhir fathah? Karena berupa apa? Isim. Kok isim berupa fi'il mudhari mabni majhul. Oke, rofanya menggunakan dhammah. Ya, dhammahnya adalah dhammah dhahir karena kok dhahir? Karena berupa sahihul akhir. Oke, mantap Pak. Karena sahihul akhir. Baik, kemudian berikutnya kalau sudah diketahui wa yu'rafu dan diketahui dzalika. Nah, di sini kisi-kisinya naibul fa'il. Oke, dzalika sendiri berupa fi'il fi'il. Kalimat apa Pak? Kalimat apa? Dzalika disebut kalimat apa Pak? Isim. Apa itu namanya? Isim isyarah. Isim isyarah. Hukum isim isyarah hukumnya mabni. Ya, maka bacanya mahal rofa. Ya, mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Oke, berikutnya mahal rofa. Mahalnya rofa kenapa kok bisa mahal rofa? Karena berupa naibul fa'il dia. Posisinya. Iya. Kok tahu kalau itu naibul fa'il posisinya atau mahalnya itu?
Karena fi'il yang setelah majhul. fi'il, Karena fa'il. ada fi'il mabni majhul Mabni sebelumnya. majhul. Oke. Maka inilah pentingnya kita mengetahui mahal dari dzalika, sehingga kalau ada kalimat yang ikut nanti ya jangan sampai salah. Nah, di sini ada kalimat yang ikut, yaitu berupa badal. Badal itu adalah kalimat yang ikut pada kalimat sebelumnya. Sebelum Kalimat sebelumnya itu disebut apa namanya, Pak? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Oke, dan ini cocok dengan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al, bahwa ketika ada makrifat bersamaan dengan al, ya, Jadi badal. setelahnya itu maka dijadikan Badal. badal. badal, bisa naat, bisa atof atau Iya. bayan. Karena kenapa? Karena dzalikah dengan al-mailu itu satu kesatuan itu disebut badal apa namanya? Qul min Kulli minal kulli kulli. minal kulli. Ya. Baik, wa yu'rafu dzalikal mailun. Mailun itu apa artinya, Pak? Tadi pergeseran. Condong. Condong. Kita cek ya. Malah yamilu Mailan. mailan. Oh iya, kemiringan kecondongan. Kemiringan kecondongan. Baik. Doi dongan. Bitahawuli ini jar majrur. Jadi silakan, saya lupa siapa yang baca tahwili, silakan ngaku saja. Ada yang bacanya tahwili. Ini berupa masdar dari apa ini, Pak? Dari fi'il madhi tahawwa, tahawwala, ya tahawwalu, Bulan. tahawulan. Maknanya apa? Kalau kita cek di kamus, maknanya itu berubah atau berpindah gitu ya, Pak ya. Tahwul itu, Pak, Bu, maknanya berpindah. Makanya apa namanya, ada istilah hiwalah dalam akad di fikih itu, apa ada apa namanya, akad hiwalah. Perpindahan hutang itu disebut hiwalah ya. Maka ini bitahawuli, dengan berpindahnya apa? Adzilli, Bayangan. bacaannya adzilli ya. Kalau kita validasi ke kamus, idzillun itu maknanya bayangan kemarin ya. Zillun bukan zollun ya. Jadi ada kata zillun, nanti jamaknya adalah zilal atau adlal. Ini, Pak ya. Kelihatan ya. Zillun atau Bulan. jamaknya zilal atau adlal. Oke. Baik, kemudian apa? Bitahawuli zilli, ini mudhaf ilaih ya. Kenapa dibaca azilli? Karena mudhafun ilaih. Ila jihatil Jihatil masyriki. masyriki. Oke, bacanya seperti itu ya. Ila jihatil masyriki. Nah, jadi tes saja ya, coba. Kalau dites itu nanti kalau sudah masuk waktu zuhur itu, Pak, itu bayangan tambah ke timur ya, berpindah. Dari awalnya lurus misalnya, itu lurus itu kan waktu istiwa kan, Ya. maka pindah ke arah timur, dan berpindahnya itu ba'da tanah. Tanahi. Ya, ini tanahi ya, tanahi kos rihi. Jadi cara bacanya Kosrihi. seperti itu. Tanahi itu masdar dari tanaha, ya tanaha, tanahian, Mbak. Ya. Jadi maknanya itu selesai atau habis. Oke. Habis atau berakhir. Makanya disebut siwat muntahal jumu, puncak. Jadi tanahi itu adalah setelah habisnya. Kosrun, Mbak. Apa maknanya kosrun? Kosrun itu kayak meringkas gitu, Sat, ya, memendekkan berarti, Sat. Iya, betul, Pak. Kalau sudah matahari condong pada waktu masuk zuhur itu kan matahari condong kan, Pak ya. Jadi kemudian bergeserlah bayangan itu pada sisi timur, ke arah timur. Ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayatur tifaish Syamsi. syamsi, ya. Jadi berpindah kepada sisi timur itu setelah puncak dari tingginya matahari, Pak. Posisi mungkin ya, Pak. Iya. Jadi ini maksudnya, tanahi qasrihi itu ditafsiri dengan huwa ghayatur tifai syamsi. Jadi itu rupanya matahari itu kan mulai dari pagi, nanti kan bergeser kan? Bergeser dari timur kemana? Ke Barat. Oke, ini tak gambar dulu. Ini matahari. Dari sini mulai dari Tulu itu kan,
bergeser terus. Nah, nanti pas waktu matahari itu ada di tengah-tengah itu, Pak, di tengah-tengah ya. Ini kan masih belum belum adanya bayangan ya. Ya, betul. Oke. Maka ketika sudah irtifa'u syamsi, ini puncak, makanya disebut waktu istiwa. Jam waktu istiwa itu belum masuk zuhur, Pak ya. Sebelum masuk zuhur. Nah, baru setelah itu nanti bayangan itu ada di sini, Pak, kelihatan kan? Kelihatan bayangan ketika ini sudah mulai bergeser, sudah bergeser itu matahari bergeser. Nah, yang dimaksud dengan irtifa'u syamsi ba'da tanahi qasrihi ini puncak, Pak ya, dari pendeknya suatu bayangan. Bayangan itu kalau sudah waktu istiwa itu gak ada, Pak. Tambah ke timur bayangan itu, matahari tambah ke barat bayangannya tambah ke Panjang. Oh, panjang. bayangan. Maka Oh, panjang. setiap ke timur itu bertambah bayangan itu, Pak, daripada bendanya gitu loh. Nah, waktu tanahi qasri irtifa'u syamsi itu masih pendek bayangan gitu loh. Oke. Ba'da huwa goyatu irtifai gitu Sat ya. Maksudnya gitu Sat. Iya, seakan-akan bilang Siap. berpindahnya bayangan pada sisi kanan sisi timur setelah puncak dari tingginya matahari. Karena setelah puncak itu baru nanti ada bayangan lagi. Nah, seperti itu kan. Oke, kita coba lanjut ya. Apa bacanya, Pak? Iruhu. Wa Akhiruhu. akhiruhu ya. Dan adapun akhirannya, akhir dari waktu sholat zuhur seperti ini. Jangan kita baca wakta atau dibaca apa tadi? Waktu. Nah, ini seakan-akan bilang apa? Wa akhiru waktu zuhri. Seperti itu, Pak. Wa akhiru wa akhiruhu akhiru waktu zuhri. Kapan? Idza soroh zillu. Jangan sampai salah ya untuk khobarnya ini. Mithlahu idza soroh zillu kulli syai'in mithlahu. Apa artinya? Ketika terjadi terjadi atau menjadi sama. Artinya soro itu bermakna tahawul, Pak ya. Soro itu adalah berubah. Idza soro ketika berubah. Ya. Jangan. Karena kalau diartikan yang ini, karena soro itu apa sampean cara menerjemahnya biasanya? Jadi. Jadi. Jangan jadi. Itu ketika jadi, itu sulit kan pemahamannya. Ketika jadi bayangan setiap sesuatu sama dengannya. Itu apa maksudnya? Jadi berarti soro berubah, itu ya? berubah gitu loh. Oh, bisa berubah artinya berarti. Ya, kasih makna berubah karena soro itu bermakna tahawul. Karena Nah, sesuatu Ustadz, yang menjadi itu ya. Dapat keterangan itu dari mana Sat? Kalau kayak gitu Sat, saya agak itu tuh Bukan bimakna soro gitu. maknanya bermakna tahwil memang, Pak. Oh gitu. Ya saya dari apa namanya improvisasi Ustadz gitu. Apa di kamus kan nggak ada gitu Sat ya? Ada sepertinya, Pak. Berpindah atau bermakna intikal. Iya, memindah, Pak, memindah. Tadi saya katakan apa? Berubah ya. Berubah dengan berpindah kan sama. Enggak, yang di nahwu, Pak, yang saya tahu makna soro itu bermakna tahwil fungsinya. Oh iya, Bermakna siap. tahwil. Itu makanya improv dari itu. Kalau kita kan Gimana cuma main tahwil? kamus gitu Sat. Oke, menjadi ya. Ini loh, Pak. Tahawwala min halatin ila halatin ukhra. Itu yang dimaksud soro. Iya. Berpindahnya atau Min. berubahnya dari suatu keadaan yang lain itu mempunyai makna menjadi. Misalnya susu Soro, ya. itu menjadi keras. Seperti itu kan? Atau air itu menjadi es batu misalnya ya. Itu kan dari air berpindah menjadi Berubah ya. keras gitu. Itu loh makna soro. Jadi kalau memang kurang cocok nanti kurang dipahami, ya ketika sudah berubah atau berpindah suatu bayangan, berpindah menjadi seumpamanya, itu berarti akhir dari sholat zuhur. Ketika sama persis gitu loh ya. Idza saradillu kulli syai'in lahu, ketika bayangan itu sama persis dengan bendanya. Kapan itu terjadi? Ba'da setelah, maksudnya selain rilis zawal. Setelah maksudnya bukan
bukan berupa bayangan condongnya matahari itu, Pak. Condongnya matahari atau tergesernya matahari itu. Terus baca dulu. Nah, nanti kalau ada muskil. Wadhillu lughatan, apa yang dimaksud dillu? Lanjut. Nah, kita cek di sini tadi asitru apa satru? Coba kita cek ya. Satrun apa sitrun. Kita cek. Sataro yasturu satron. Jelas ya kalau satron itu masdar dari sataro. Berarti kalau menutup ya, masdar dari sataro, satron artinya menutup kan. Masdar itu kan kata kerja juga, cuma gak punya apa? Gak punya waktu. Ya. Jadi maknanya penutup, tetap seperti itu, menutup maknanya. Kemudian kalau sitrun, nah ini loh Pak yang saya maksud tadi Pak Hasan. Kalau asitru itu Alat makna ya? bendanya Pak, alatnya Alatnya ya. tutup. Makanya kalau tabir atau layar itu bahasa Arabnya bukan satru tapi sitru, tapi pekerjaannya disebut apa? Sataro. Disebut ya sataro masdarnya yasturu satron. Nah, Iya. atau bisa dikatakan sesuatu yang dipakai untuk berlindung ya sama. Ya, terpal misalnya. Oke. Kira-kira ini yang pas itu dikasih makna apa coba? Jadi wadhillu bayangan itu luatan asitru, penutup atau tutup. Iya, asitru apa asatru? Satru penutup sih ya. Secara bahasa bayangan itu adalah penutup, Pak. Tutup. Penutup. Apa? Penutup. Bayangan itu adalah penutup. Berarti yang lebih pas dibaca Turun. Sitrun, Pak. Oh, sitrun. Penutup. Sesuatu yang menutupi sehingga kita itu apa ya? Sebenarnya kita itu ada zil itu karena apa Pak? Biar gak kepanasan, biar kita terlindungi itu loh Pak. Terlindungi. Oke. Ternaungi. Maka bagaimana dikatakan takulu, ini fi'il mudhari ya, failnya disimpan wajib. Ana fi dhilli fulanin, saya berada dalam lindungan atau alat penutup dari fulan itu loh, seperti itu Pak. Sitrihi. Ya, seperti itu. Pak, bacaannya mungkin di sini benar ya, banyak yang benar, ada yang apa tadi? Enggak ada yang salah ya. Ana fi dhilli fulanin ai sitrihi walaisa dhillu Itu agama. ada masyam samsi, karena adama jadi apa tadi? Nilai Jadi agama khobar ya, kama kod yutawa kamu apa wahmun itu Pak, wahmun ya. Jadi yutawahamu, siapa yang baca salah tadi di situ? Jadi wahmun itu Bingung. Saya Ustaz. ya mempunyai arti bingung, kemudian bisa mempunyai makna bimbang seperti itu. Kalau sudah dipindah menjadi tawahama, salah duga seperti itu loh. Salah pahami itu. Nah, tidak adanya bayangan itu bukan berarti tidak adanya matahari, Pak. Kenapa? Bayangan itu adalah atau dilun tadi bayangan berupa amrun. Bu, Pak, yang bacanya amru tadi silakan bisa bertobat ya. Mazhabnya Amrun wujudiyun sada. Hah? Amrun wujudiyun. Ya, wujud itu dikasih iyanya disebut ya apa ini? Siapa yang tahu? Nisbat. Ya, Iya, nisbat. maka kalau ya nisbat itu ciri-cirinya apa? Bisa dipastikan kalau seperti ini adalah susunan naat, susunan naat Pak ya. Kenapa? Karena bahan baku dari naat itu diantaranya berupa kalimat isim yang bersamaan Nakiro. Ya, Mustaq. begitulah ya. Boleh tanya Ustaz yang Ayo silakan. adat istisna tadi dibaca, Ustaz bacanya ghairo ya. Itu rumusnya gimana Ustaz? Ada ghairo apa gimana? Nah, Mislahu ada itu. ya aturan awal kalau istisna itu Pak, kalau ghairo itu kan wastas nih majruron bi ghairo mu'raba gitu. Nah,
Jadi untuk ghairah setelahnya itu pasti jar kan? Wa ma bi illa nusiba, dan ghairah sendiri itu cara bacanya sama dengan illa, Pak. Tahu cara bacanya illa? Mustasna bi illa maksudnya. Cara baca mustasna bi illa. Cara baca ghairah itu aturannya sama dengan cara baca mustasna bi illa. Sama dengan cara baca mustasna bi illa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia kalam tamujab, dia dibaca nasab, dibaca ghairah. Berarti di sini kita lihat idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghairah gitu. Lagi pula ba'da di sini kan nasab kan? Nasab kan dzarab zaman. Maka di sini kemudian ada ayat tafsiriyah menjadi badal. Berarti ya sudah tambah pas juga seperti itu. Andai kata ghairah itu tidak ada ainya juga seakan-akan bilang idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhilli zawali, seperti itu nantinya. Oke. Oke, lanjut sedikit lagi. Yakhluquhul, ini awas bukan yakhliqu tapi apa? Khalaqa yakhluqu li naf'il badani wa ghairihi. Jadi seperti inilah kisi-kisi robnya. Maka ya untuk mempercepat juga ini Pak, silakan mana ya, silakan dari materi ini atau yang tadi mungkin dikatakan salah misalnya, ada yang mau apa ya, banding yang disalahkan mau banding Pak Hasan misalnya. Pak Hasan baca apa tadi sampean? Atau yang baca amru wujudiyun tidak ditasdidkan, kan tadi saya bilang itu keliru. Silakan, ada yang mau banding? Kalau ini saat kalau kita ada yang nekat baca wa ya'rifu berarti dari kalmaila ya, yang di atas. Kenapa Pak? Kalau misalnya ini kita nekat baca wa ya'rifu dalikal berarti dari kalmaila ya. Iya gak apa-apa lah Pak. Wa ya'rifu, dan dia siapa Pak? Cuma pertanyaannya dia yang siapa? mau sholat berarti. Yang mau sholat. Dia? Ya orang yang mau sholat. Ya betul Pak. Jadi gini, seberapa penting menyebut orang itu pada waktu itu loh Pak. Sehingga apa, ngapain dia mau disebut? Nah seperti itu. Nanti sebenarnya pada pembahasan ilmu balaghah itu kapan yang hendaknya dijadikan apa, pasif atau aktif gitu loh Pak. Jadi lebih ke itu aturannya. Maka karena musannif tidak menyebut sama sekali itu orang, maka ya sudahlah Pak. Jadi biar lebih fokus gitu pada naibul fa'il atau lebih fokus pada objeknya, yaitu kita di sini mau mengetahui tentang kecondongan seperti itu. Baik Pak, mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita akhiri. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Dan mudah-mudahan diberikan lindungan, berikan keselamatan ala hadin ya wala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Mari Pak. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, mari Pak.